Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya, yaitu tabu search algorithm. Sama seperti greedy algorithm dan hill climbing algorithm yang telah kita pelajari 2 pertemuan sebelumnya. Jadi tabu search algorithm ini juga salah satu contoh dari algoritma atau metode heuristik. Sebelumnya kita ulas dulu tentang algoritma tabu search. Jadi algoritma tabu search merupakan algoritma heuristik yang termasuk dalam klasifikasi pencarian lokal. Jadi kemarin kan heuristik itu klasifikasinya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah konstruktif, kemudian pencarian lokal, kemudian yang ketiga adalah meta heuristik. Kemudian untuk konstruktif kemarin contohnya adalah si greedy. Kemudian untuk pencarian lokal kita kemarin sudah ada hill climbing. Sekarang di sini tabu search di sini juga termasuk di pencarian lokal. Jadi atau local search. Kemudian biasa disebut dengan improve local search heuristic. Jadi ada improve-nya. Jadi dia mengembangkan dari local search yang biasanya. Karena di sini metode ini berusaha untuk keluar dari optimum lokal. Jadi kemarin kan si local search heuristik di sini, jadi pencarian lokal, mempunyai kecenderungan bahwa dia akan terjebak di optimum lokal. Jadi di tabu search di sini ada dilakukan improve dengan harapan di sini dia bisa keluar dari optimum lokal. Perbedaan dengan hill climbing, ini kenapa saya angkat hill climbing ya untuk dibandingkan dengan si tabu search, karena kita sudah mengenal sendiri yaitu algoritma hill climbing. Kemudian keduanya baik hill climbing dan si tabu search di sini termasuk dalam klasifikasi pencarian lokal di sini. Kemudian benarnya keduanya di sini ketika diperkenalkan oleh peneliti itu tahunnya itu tidak beda jauh. Jadi hill climbing itu tahun 1989 dan tabu search juga 1989 di situ. Jadi sama-sama termasuk heuristik yang pencarian lokal dan diperkenalkannya juga pada tahun yang sama di situ. Di sini sebenarnya mirip. Yang dimaksud mirip di sini yaitu proses pencarian di persekitaran solusi saat ini untuk mendapatkan solusi terbaik. Jadi sebenarnya prosesnya sama. Tabu search dengan hill climbing di sini idenya sama. Jadi misalkan kita punya solusi saat ini, dari solusi saat ini kita cari solusi persekitarannya. Jadi mirip di situ. Kemudian perbedaannya apa? Di tabu search di sini nanti akan ada list atau daftar yang berisi solusi yang pernah diperoleh. Jadi nanti solusi yang pernah diperoleh di situ akan dimasukkan ke dalam daftar atau list di sini. Kemudian maknanya di sini adalah tidak diikutkan dalam proses pencarian. Jadi ketika dia sudah masuk situ, kemudian sudah masuk dalam list tadi, nanti ketika dia ada solusi, kemudian solusi itu sama dengan solusi yang ada dalam list, berarti dia tidak boleh diikutkan dalam proses pencarian. Jadi karena tadi itu, kata kuncinya adalah tidak diikutkan dalam proses pencarian. Makanya list di sini disebut sebagai tabu list. Atau list yang tabu. Jadi kalau tabu itu kan biasanya cenderung jelek ya, konotasinya ya. Jadi tabu. Tabu kan jelek di situ. Jadi karena di sini kita tidak akan mengikutkan tadi solusi yang ada di daftar tadi. Jadi solusi daftar itu dikatakan solusi yang tabu. Solusi yang buruk gitu, tidak boleh diikutkan lagi. Makanya disebut sebagai tabu list di sini. Jadi kuncinya tabu search nanti akan ada tabu list di sini. Masih di perbedaan dengan hill climbing. Jadi di sini memperbolehkan menuruni bukit atau down the hill. Jadi kalau kemarin kan hill climbing adalah climb the hill. Jadi kalau di sini di tabu search di sini dia boleh menuruni bukit atau down the hill. Jadi tujuannya adalah untuk menerima persekitaran yang lebih buruk dari solusi saat ini. Jadi kalau misalkan ada solusi yang buruk, di situ tetap bisa diterima.
Nanti biasanya masuk ke tabulis tadi. Kemudian agar tidak terjadi cycling atau di situ adalah kita mendapatkan solusi yang sama terus-menerus di sini. Nah, tadi solusinya adalah ada yang namanya tabulis. Jadi solusi yang tabu tadi akan disimpan dalam tabulis sini. Kita masuk ke langkah algoritma tabu search. Jadi di sini langkah 1 atau langkah yang pertama di sini adalah menginisialisasi tabulis kosong. Jadi maksudnya di sini kita menginisialisasi, di sini ada tabulis, tapi tabulis di situ kosong, jadi belum punya solusi. Jadi masih kosong di situ. Kemudian langkah yang kedua, tentukan solusi awal yang visible atau solusi awal yang layak, kemudian dilakukan secara acak. Jadi yang langkah 2 ini mirip si hill climbing ya. Jadi hill climbing kemarin kan juga solusi awal yang visible secara acak. Cuman kalau di tabu search, selain kita mengenerate solusi awal yang visible di sini, kita harus juga punya tabulis tadi. Dan tabulisnya sifatnya adalah kosong. Karena solusi awalnya di sini tidak boleh kosong, makanya tabu search termasuk dalam pencarian lokal. Kalau greedy kemarin kan solusi awalnya masih kosong, otomatis dia masuk ke konstruktif. Tuh. Kemudian langkah yang ketiga, ketika kriteria berhenti tidak dipenuhi, jadi misalkan kita punya kriteria berhenti, jadi biasanya di sini beberapa jurnal atau beberapa buku, bermacam-macam ya kriteria berhentinya. Bisa menggunakan iterasi, kemudian bisa menggunakan nanti ketika dia tidak ditemukan solusi lagi, itu bisa menjadi kriteria berhentinya. Jadi ketika tidak dipenuhi, di sini yang dilakukan ada 5. Jadi ini 5 tahapan lagi di dalamnya. Tahapan yang pertama, tentukan persekitaran dari solusi saat ini. Jadi kita punya solusi awal tadi, kita menentukan persekitarannya. Masih mirip dengan hill climbing di sini. Kemudian yang B, pilih solusi persekitaran yang non-tabu. Jadi kita harus memilih solusi persekitaran, tapi di situ yang non-tabu. Maksudnya non-tabu di sini adalah solusi persekitaran yang tidak ada dalam tabulis. Jadi tidak boleh sama dengan tabulisnya. Kalau misalkan sama, berarti dia tidak boleh diikutkan. Karena yang kita pilih adalah yang non-tabu. Jadi yang bukan tabu di situ. Jika solusi non-tabunya kosong, atau misalkan kita punya persekitaran, tetapi di situ semuanya adalah solusi tabu. Jadi atau semuanya di situ termasuk dalam tabulis. Nanti di sini berarti dikatakan kosong tadi. Jadi yang non tabunya kita tidak punya. Maka kita langsung ke langkah 4. Langkah 4 di sini berhenti. Jadi langsung iterasinya berhenti. Kemudian yang C, tentukan solusi terbaiknya atau di sini nanti kita sebut sebagai solusi baru. Ini mirip dengan hill climbing juga. Kemudian yang D, jika solusi baru lebih baik dari solusi saat ini, maka solusi baru menjadi solusi saat ini. Ini juga sama seperti hill climbing. Jadi benarnya yang A, C, D di situ sama dengan hill climbing. Cuman di sini kita tadi tabu search di sini punya tabulis. Itu muncul di langkah B dan juga di langkah E. Jadi kalau misalkan kita nanti langkah terakhir di sini, langkah E di sini adalah perbarui atau update tabulisnya. Kemudian kembali ke langkah 3. Ini. Jadi perbedaannya di sini hanya muncul poin B dan E dan langkah 1 kalau dibandingkan dengan si hill climbing. Oke. Kita masuk ke contoh. Di sini permasalahan PLI murni ya, dan murninya di sini adalah yang biner. Jadi memang kalau heuristik di sini memang lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan yang biner. Kalau misalkan di sini adalah PLI yang non-biner, sebenarnya bisa, tapi di situ seperti yang kita bahas minggu lalu ya, jadi agak lebih kompleks. Jadi sifatnya agak lebih kompleks di situ. Oke, contoh di sini saya gunakan model yang sama seperti yang kita
selesaikan dengan menggunakan hill climbing ya. Jadi di sini fungsi tujuannya sama, batasannya sama, variabel keputusannya juga sama. Jadi kalau kemarin kita gunakan hill climbing, di sini kita coba gunakan taboo search agar lebih cepat pemahamannya nanti. Jadi sama di sini fungsi tujuannya memaksimumkan di sini, kemudian ada 5 variabel. Kemudian batasannya ada 3, batasan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian di sini ada variabel keputusannya adalah biner, termasuk biner di sini. Langkah 1 di sini adalah inisialisasi tabulis kosong. Jadi inisialisasi TL, ini himpunan tabulis atau himpunan tadi daftar solusi yang tabu kita simpulkan dengan TL ini ya. Jadi TL ini adalah himpunan solusi yang tabu di sini. Jadi yang tabu tadi adalah solusi yang tidak boleh diikutkan di pencarian nantinya. Di sini kita inisialisasi dulu kosong. Jadi himpunan kosong di sini. Kemudian kita berikan kriteria berhenti, misalkan ketika iterasinya sudah mencapai 5, berarti prosesnya harus berhenti di sini. Oke, kemudian langkah kedua, tentukan solusi awal yang visible atau layak secara acak. Di sini solusi awal yang visible ditentukan secara acak, misalnya ini adalah solusi awal. Jadi ini 10010 ini kita tentukan atau kita generate secara acak. Jadi kita generate acak dan di sini harus layak. Jadi merupakan solusi yang layak atau visible. Jadi kalau secara komputasi benernya yang menjadi masalah bukan mempelajari algoritmanya, tapi adalah ininya. Gimana kita mencari atau mengenerate sesuatu yang acak, tapi di situ harus visible. Maksudnya visible adalah memenuhi semua batasan yang ada. Ini tadi kan batasannya ada 3 ya. Kalau misalkan batasannya lebih dari 3, kemudian di situ harus layak. Nah itu kita gimana caranya secara komputasi itu bisa terpenuhi. Ini PR sendiri untuk mahasiswa yang biasanya ngambil topik skripsi untuk yang RO. Nih. Jadi misalkan ini adalah solusi awal kita. Berarti maknanya di sini X1-nya adalah sama dengan 1, X4-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 0, X3-nya sama dengan 0, X5-nya sama dengan 0 di sini. Setelah kita cek, ternyata sudah memenuhi semua batasan, yang berarti dia adalah layak di sini. Jadi sudah terpenuhi. Masuk ke langkah 3. Langkah 3 di sini berarti sudah masuk ke iterasi 1. Jadi ketika kriteria berhenti tidak dipenuhi, tadi kan ketika kriteria berhenti tidak dipenuhi berarti lakukan tadi ada 5 langkah yaitu A sampai E. Kalau kita cek tadi kriteria berhenti kita adalah ketika iterasinya sama dengan 5 dan di sini kita iterasinya masih 1. Jadi kita masih melaksanakan atau melakukan langkah-langkah A sampai E tadi. Langkah A atau langkah yang pertama di sini tentukan persekitaran dari solusi saat ini. Jadi tadi kita punya S0 tadi, kita lakukan persekitarannya. Jadi saya gunakan metode untuk mencari persekitarannya yang sama seperti hill climbing kemarin ya. Jadi di sini kita punya S10, di sini 1. Berarti yang berikutnya, yang X2-nya, saya berikan nilai yang sama. Di sini menjadi 1. Kemudian untuk yang kedua di sini, X3-nya yang kita berikan nilai 1. Kemudian untuk berikutnya, X4-nya yang kita berikan nilai 1. Kemudian ini adalah X5-nya yang kita berikan nilai sama dengan 1. Atau nilai yang sama dengan X1. Di sini. Dan ini adalah setnya, kemudian di sini ternyata visible semua.
Berikutnya sama ya. Jadi kita punya X2-nya itu sama dengan 0. Jadi kita berikan di sini X3-nya nilai yang sama dengan X2, jadi sama dengan 0. X4-nya nilai yang sama dengan X2, yaitu sama dengan 0. Begitu juga untuk yang X5. Dengan set dan sifat kelayakannya di sini adalah layak semua. Begitu juga untuk X3 sama dengan 0. Jadi ini X4-nya sama dengan 0, X5-nya sama dengan 0. Kemudian kita punya X4-nya sama dengan 1, kita berikan nilai X5-nya sama dengan 1. Jadi ini adalah setnya dan ternyata di sini visible semua. Oke, kemudian setelah kita cari persekitarannya, kita masuk ke langkah B, pilih solusi persekitaran yang non-tabu. Jadi tadi karena kita di sini iterasi 1 di sini tabulisnya masih kosong, jadi kita belum memiliki solusi pada tabulis, jadi semua solusi persekitaran terpilih di sini. Jadi semua tadi solusi tadi persekitaran tadi termasuk persekitaran yang non tabu di situ. Kemudian yang C, tentukan solusi terbaiknya atau solusi barunya. Jadi sebenarnya langkah tadi ya menghitung setnya itu sebenarnya masuk di sini. Jadi sebenarnya bisa kita lakukan di sini juga. Jadi di depan tadi tanpa set itu lebih baik sebenarnya. Oke, kemudian di sini ternyata solusi terbaiknya adalah 11010, yaitu dengan setnya sama dengan 6. Di sini memiliki nilai fungsi tujuannya terbesar karena kita pilih yang terbesar karena tadi fungsi tujuannya adalah memaksimumkan. Jadi kita dapatkan solusi barunya adalah X1 sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, X3-nya sama dengan 0, X4-nya sama dengan 1, X5-nya sama dengan 0. Ini. Masuk ke langkah D. Jika solusi baru lebih baik dari solusi saat ini, maka solusi baru menjadi solusi saat ini. Jadi solusi barunya tadi ini, dengan setnya itu sama dengan 6 ya. Kemudian yang ini, solusi saat ininya, itu adalah setnya tadi sama dengan 4. Jadi solusi baru lebih baik dari solusi saat ini. Jadi kita pilih solusi baru menjadi solusi saat ini. Tadi kita belum menghitung ya setnya dari solusi saat ini berapa, itu jadi bisa dilakukan di sini. Itu. Kemudian yang E di sini perbarui atau update tabulis. Jadi perbarui tabulis dengan menambahkan solusi baru. Jadi solusi baru yang kita dapatkan dari langkah C, jadi bukan yang kita dapatkan dari langkah D ya, bukan ini. Jadi yang kita dapatkan dari langkah C itu pasti masuk menjadi anggotanya himpunan TL. Jadi yang ini solusi baru di sini masuk ke dalam tabu listnya di sini. Jadi yang tadi tabu listnya tadi adalah kosong, sekarang di sini punya satu solusi. Kemudian kembali ke langkah 3. Kembali ke langkah 3, berarti kita masuk ke iterasi 2. Kita cek apakah tadi kriteria berhentinya sudah dipenuhi. Pasti belum ya, karena di situ tadi kriteria berhenti adalah ketika iterasinya sama dengan 5. Sekarang posisi masih di iterasi sama dengan 2. Jadi masih harus melakukan langkah A sampai langkah E. Jadi kita lakukan lagi persekitaran dari solusi saat ini. Jadi solusi saat ini adalah ketika 11010. Jadi dengan cara yang sama, kita berikannya untuk solusi berikutnya dengan X1-nya sama dengan 1. Jadi ini 2-nya, X2-nya sama dengan 1, X3-nya sama dengan 1, X4-nya sama dengan 1, X5-nya sama dengan 1. Ini dengan setnya dan kelayakan.
Oke. Berikutnya begitu juga untuk yang X2-nya sama dengan 1, X3-nya sama dengan 0, dan X4-nya sama dengan 1. Jadi ini solusinya. Masuk ke langkah B. Di sini pilih solusi persekitaran yang non-tabu. Nah, ini baru kelihatan ya, maksudnya proses B ini seperti apa sih? Tadi kita punya tabu list adalah ini. Jadi ada satu solusi. Kita tadi punya sampai dengan S10 ya. Nah, dari S10 tadi kita pilih yang non-tabu atau yang tidak sama dengan solusi yang ada di tabu list kita atau himpunan TL kita di sini. Jadi tadi S1 nilainya sama dengan TL atau di sini solusinya sama dengan TL. Jadi otomatis itu adalah solusi tabu. Ini S2 di sini tidak sama dengan himpunan TL, berarti ini adalah solusi non-tabu. Kalau kita cek S3, itu solusinya sama dengan himpunan TL di sini, berarti dia solusi tabu. Itu. Kemudian 4 ini termasuk non-tabu, S5-nya non-tabu karena berbeda dengan yang ada di tabu list. Kemudian di sini S6-nya berarti masuk dia adalah tabu. Kemudian 7-nya non-tabu, 8-nya non-tabu, 9-nya ternyata sama. Jadi dia termasuk yang tabu. Kemudian S10-nya ini karena tidak sama dengan yang ada di himpunan tabu list kita, berarti dia non-tabu. Ini ada yang dimaksud dengan tadi solusi persekitaran yang non-tabu. Jadi kita punya 6 solusi non-tabu di sini. Kemudian masuk ke langkah C. Tentukan solusi terbaiknya atau solusi barunya. Tadi kita punya ada 6 solusi non-tabu. Ini. Dengan setnya sama dengan 7. Jadi karena di sini memiliki nilai fungsi tujuan terbesar atau maksimum kan, karena di sini sama semua, tinggal kita pilih salah satu. Ini adalah yang kita pilih, misalkan adalah S2. Jadi sama seperti yang lalu, jadi bebas sebenarnya, tapi untuk mempermudah komputasi biasanya kita pilih yang atas atau paling yang depan, atau yang paling misalkan kita punya ada panjang vektor di situ, yang kita pilih yang paling depan sendiri atau yang ada di kolom pertama di situ. Kemudian yang D, jika solusi baru lebih baik dari solusi saat ini, maka solusi baru menjadi solusi saat ini. Di sini ternyata tadi solusi saat ini kan, solusi saat ini, itu tadi kita punya setnya sama dengan 6, solusi barunya setnya sama dengan 7. Otomatis di sini akan menjadi solusi saat ini. Nanti kalau misalkan ini tidak dipenuhi, berarti ya tetap. Jadi misalkan ini ya, ini misalkan lebih buruk dari solusi saat ini. Ya udah, maka solusi saat ini ya tetap, dia akan tetap mengambil yang ini, tidak diperbarui tadi. Di langkah E, yaitu perbarui, update tabu list. Jadi tadi kita punya tabu listnya, solusinya hanya 1. Jadi kita tambahkan solusi baru. Nih. Jadi yang solusi baru yang kita dapatkan di iterasi kedua masuk ke dalam tabu list di sini. Maka kembali ke langkah 3. Kembali lagi ke langkah 3. Jadi kita berarti masuk di iterasi 3. Tentu saja kriteria berhenti tidak dipenuhi ya. Jadi kemudian dilakukan 5 langkah tadi. Jadi persekitarannya, ini adalah persekitaran untuk X1-nya sama dengan 1. Jadi ini hasilnya. Tapi ternyata di sini ada yang invisible. Kemudian kita masuk ke X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 1, dan X4 sama dengan 1. Jadi ini ada invisible, dan invisible. Jadi sebenarnya kalau algoritma itu sempurna, jadi yang solusi invisible seperti ini harus
modifikasi lagi. Jadi biasanya agar algoritma kita atau proses periterasinya di situ lebih bagus, atau maksudnya bagus itu kan berarti iterasi kita itu per langkahnya itu optimal. Maksudnya optimal performansinya di situ bagus. Jadi kayak gini diusahakan bahwa tidak ditemukan solusi yang invisible. Bagaimana caranya? Jadi biasanya solusi kita di sini dimodifikasi lagi. Jadi ini dimodifikasi lagi, ini dimodifikasi lagi. Jadi sebisa mungkin solusinya itu semuanya adalah visible. Jadi sebenarnya sama seperti hill climbing kemarin. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau algoritma itu bagus, dikatakan bagus adalah ketika performance-nya itu bagus. Performansi bagus itu dalam hal iterasinya, biasanya iterasinya lebih sedikit atau waktu komputasinya lebih singkat, itu biasanya dikatakan bagus. Nah, kalau misalkan yang invisible di sini, ini biasanya akan mengakibatkan jumlah iterasi kita akan semakin lama. Jadi biasanya untuk yang invisible ini dilakukan modifikasi lagi. Jadi biasanya ada kondisi if misalkan kita ketemukan di situ kondisinya invisible, berarti apa yang harus dilakukan itu biasanya ada. Itu biasanya kalau mau diperbaiki atau di-improve lagi. Tuh. Jadi kembali lagi ke langkah B, tentukan solusi persekitaran yang non-tabu. Kita tabu listnya di sini ada 2 solusi. Kemudian yang non-tabu di sini maksudnya yang tidak sama dengan yang ada di tabu list. Ternyata di sini yang solusinya adalah invisible. Otomatis di sini ya memang non-tabu, tapi pasti tidak memenuhi semua kendala yang ada. Jadi ini tidak bisa dipilih. Jadi solusi non-tabu kita di sini adalah kosong. Karena tidak ada solusi visible yang di situ tidak termasuk dalam tabu list. Jadi dikatakan solusi non-tabu kita di sini tidak ada atau kosong. Di sini. Cuma tadi kalau misalkan kita ingin algoritma sempurna, ini tadi invisible harus dimodifikasi lagi. Begitu juga untuk yang hill climbing itu. Oke, dikarenakan solusi non-tabu di sini kosong, maka ke langkah 4. Masuk di langkah 5, di sini berhenti ya. Jadi memang kita berhentinya tidak melalui kriteria maksimum iterasi. Jadi tadi kita set di situ iterasinya sama dengan 5, tetapi kita sudah masuk kondisi di mana kita tidak menemukan solusi non-tabu. Jadi di situ juga harus berhenti proses kita. Dengan solusi permasalahannya adalah ini 1, 1, 1, 1, 0. X1, X2, X3, dan X4-nya bernilai sama dengan 1, kemudian X5-nya bernilai sama dengan 0, dengan Z-nya sama dengan 7. Dan kebetulan di sini solusi yang kita peroleh dengan menggunakan tabu search di sini sama dengan solusi yang kita peroleh menggunakan hill climbing kemarin. Jadi kebetulan sama. Jadi ya kemungkinan kebetulannya kenapa? Ya karena kita tadi solusi awalnya juga sama dengan yang kita gunakan di hill climbing. Kemudian operatornya juga sama. Jadi mungkin kalau kalian tertarik, silakan dicoba dengan menggunakan solusi awal yang berbeda atau operatornya juga berbeda. Nanti akan ada kemungkinan bahwa jumlah iterasinya bisa lebih sedikit. Atau mungkin untuk satu iterasi langsung optimal. Atau di situ langsung diperoleh solusi terbaiknya. Atau di situ langsung berhenti. Itu juga bisa. Kemudian ada beberapa materi ya. Jadi tabu search ini dikatakan algoritma heuristik yang berarti adalah pendekatan di sini. Buku-buku ada yang mengeluarkan atau di situ menulis tentang tabu search, kemudian digabungkan dengan algoritma eksak. Algoritma eksak di situ adalah si cutting plane dan branch and bound. Jadi ada tabu search digabungkan dengan cutting plane, tabu search digabungkan dengan branch and bound. Itu yang nulis juga sama si Glover ini, si penciptanya tabu search. Jadi ini cukup menarik. Jadi kalau si heuristik adalah pendekatan, tapi kita di sini dikombinnya dengan eksak.
secara aljabar ya, itu secara aljabar kalau batch and bound dan si cutting plane di situ. Jadi kalau misalkan ada yang tertarik buat membawanya sendiri silakan. Tapi mungkin ya lebih rumit ya. Karena selama ini kan RO di situ kalau mau menghibrid ya antara heuristik dengan heuristik atau meta heuristik dengan meta heuristik. Belum pernah ada yang antara si eksak dengan si heuristik ini. Oke, saya kira sekian untuk materi algoritma tabu search. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan pertemuan berikutnya ya. Oke. Jadi kalau misalkan tadi masih ada beberapa yang bingung karena memang ya saya lebih cepat menjelaskan ya dengan asumsi bahwa kalian sudah memahami materi yang hill climbing. Jadi saya yang tadi lebih menekankan di proses tabu search-nya memang. Jadi mungkin bisa dicoba lagi mendengarkan yang slide untuk hill climbing-nya. Oke, saya kira cukup sekian untuk materi berikutnya. Jadi sudah tidak ada membahas tentang metode, jadi metodenya sudah selesai. Jadi kita punya 3 algoritma heuristik dan kemarin beberapa algoritma eksak sebelum UTS di situ untuk menyelesaikan masalah program linear integer. Jadi memang ada kelebihan, ada kekurangan dari masing-masing algoritma di situ. Jadi untuk materi pertemuan berikutnya kita akan membahas permasalahan real. Jadi permasalahan real yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah traveling salesman problem. Jadi di sini tentang perjalanan seorang salesman ya. Kemudian yang kedua adalah permasalahan knapsack. Itu adalah materi pertemuan untuk yang selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.